Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indragiri di channel yang membahas tentang teknik menulis praktis dan bisa menerbitkan buku dari nol. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang 3 tipe pembaca buku. Jadi orang yang membaca itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah tipenya untuk have fun atau untuk senang-senang. Misalnya apa? Baca novel seperti ini. Ya, baca novel. Ya, untuk relax ya, waktu libur atau untuk refreshing lah itu. Yang kedua, itu yang pertama ya, refreshing. Yang kedua, membaca untuk kepentingan. Jadi membaca bukunya hanya saat butuh saja gitu. Ini gimana nih contohnya, Cibu? Jadi jika teman-teman itu sedang kuliah atau pengalaman dulu pernah kuliah ya, jadi membaca bukunya itu kalau sudah ini mau skripsi ya, benar ya. Jadi mau skripsi itu baru mengumpulkan referensi setelah mengajukan judul ya, begitu nggak ya? Setelah itu apa ya, kemungkinan nggak ke perpus lagi, nggak baca buku lagi. Baca buku lagi misalnya dia lulus S1 ya, kemudian kuliah lagi S2, sibuk lagi baca buku ketika ujian S2-nya supaya lulus ya, tesis ya. Terus setelah selesai ya berhenti lagi, kemudian yang setelah lanjut kuliah lagi S3 baca buku lagi seperti itu. Jadi tidak setiap hari dia baca buku. Nah, ini tipe kedua. Jadi membaca itu hanya untuk kalau ada pentingnya aja, ada kepentingan aja. Kalau nggak ada kepentingannya ya nggak baca buku. Tipe kedua ya. Meskipun ya nggak semuanya seperti itu sih, tapi ini adalah tipe kedua. Nah, ini tipe ketiga ya. Tipe ketiga atau terakhir itu membaca untuk belajar. Kenapa saya sebut begini? Teman-teman, untuk jadi penulis itu sebenarnya gampang banget. Kalau di AMK itu hanya butuh 3 modal ya. Yang pertama itu ide, kata, dan kerangka. Sudah, nggak ada lagi. Teman-teman ujian skripsi juga sebenarnya cuma 3 itu, ide, kata, kerangka, cuman itu aja. Mau S2 juga sama, S3 juga sama, seperti itu ya. Terus tipe pembaca ketiga ini contohnya seperti apa? Nah, begini, kalau untuk jadi penulis itu kita harus membaca buku para maestro itu bukan untuk bersenang-senang aja gitu, tapi kita mempelajari cara seorang penulis itu ya membuat karyanya seperti apa. Jadi kita seolah-olah ya membaca iya, belajar juga iya. Seperti ketika saya membaca buku puisinya Hairil Anwar itu, saya belajar, oh bagaimana sih cara beliau itu menempatkan pesan dari puisinya, kemudian bagaimana sih membuat diksi atau kosakata baru. Karena kalau penyair bebas ya, seperti punya kewenangan untuk membuat kosakata baru seperti itu. Oh, saya mempelajari itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi penulis, tipenya harusnya harus berubah, harus bisa berubah dari
ketiga tipe itu dipilih yang terakhir, karena yang terakhir itu tipe pembaca untuk belajar itu kita bisa juga membuat ikhtisar atau ringkasan, kemudian sama seperti saya mempelajari pola seorang maestro itu menulis banyak hal ya, dan itu dilakukan tiap hari, bukan waktunya bukan temporer ya, maksudnya waktunya bukan maksudnya 5 tahun sekali, setahun sekali, atau ya harus tiap hari begitu, belajar tiap hari, belajar tiap hari, membuat ringkasan. Tapi beda-beda ya teman-teman, kalau penulis pemula membuat ringkasannya di tulisan gitu sambil belajar fast writing, kemudian belajar mengikat ide. Kalau saya biasanya langsung mencatatnya di dalam pikiran saya gitu. Oh, maksudnya begini. Nah, nanti kalau sudah lancar ya, nanti sama aja seperti yang saya lakukan, bahwa membaca itu bukan hanya sekedar untuk have fun aja atau untuk kepentingan aja, tapi membaca untuk kita belajar. Nah, inilah 3 tipe pembaca buku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman kurang setuju ya tidak apa-apa gitu. Ya, sampai ketemu di tips membaca buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.